memang harusnya partai politik nih yang maju. Dan ini saatnya menurut saya kita menagih partai politik untuk lebih berani, ya, jangan hanya koar-koar mengatakan bahwa presidensial threshold itu benalu dalam demokrasi. Beberapa partai mengatakan itu, tapi tidak satupun yang kunjung yang berani untuk mengajukan punya legal standing secara partai. Padahal kalau itu terbuka, menurut saya separuh pintu untuk masuk itu sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya analisis beberapa hal ya dalam kaitan dengan presidensial threshold, dan sebenarnya ini sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan. Saya mau bilang dulu bahwa saya setuju dengan logika bahwa pemilu tidak bisa hanya soalan pilpres, maksud saya, tidak bisa hanya soalan siapa yang boleh mencalonkan calon presiden, tetapi juga harusnya bicara soal publiknya. Saya setuju dengan itu, clear ya. Ya, tapi kalau kita coba baca logika putusan MK, nah itu yang logika putusan MK yang kelihatannya saya tidak terlalu optimis MK mau menerima logika itu. Karena kalau kita baca semua putusan MK ya, paling tidak dari yang beberapa yang saya baca, MK kekeh betul mengatakan logika pasal 6A itu adalah logika siapa yang berhak untuk mencalonkan dan dikaitkan dengan bunyi pasal 222. Kan sebenarnya saya pikir kita sudah bahas juga begitu berulang kali ya, kalau kita bicara presidensial threshold, sebenarnya ada dua pembicaraan soal presidensial threshold itu. Pertama adalah soal ambang batas pencalonan, dan yang kedua adalah ambang batas keterpilihan. Nah, di Indonesia sebenarnya Undang-Undang Dasar sudah menganut dua-duanya. Baik ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan itu sudah dianut di pasal 6A. 6A ayat 2 itu adalah ambang batas pencalonan. Di situ dibahasakan bahwa pasangan calon itu diusulkan partai atau gabungan partai peserta pemilu. Jadi sebenarnya sepanjang dia partai atau gabungan partai peserta pemilu, dia sudah bisa mencalonkan. Jadi itu ambang batas pencalonannya. Sedangkan ambang batas keterpilihan itu adanya di 6A ayat 3 ya, soal pasangan calon harus memiliki suara 50% plus 1 tersebar di 50%, lalu kemudian 20% sekurang-kurangnya di 50% provinsi. Nah, itu yang membuat saya makin yakin, tadi Mas Refli juga udah sebutkan, ini membuat saya makin yakin bahwa sebenarnya baik dibahasakan ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan itu sudah dianut dalam Undang-Undang Dasar. Makanya pasal 6A ayat 5 itu betul-betul harusnya cuma soal tata cara ya. Jadi ini salah satu cara kita untuk, dan harus ditekankan lagi bahwa open legal policy itu keliru. Tata cara itu yang dimaksud di 6A ayat 5 itu adalah open legal policy soal pelaksanaan, bukan soal persyaratan. Karena persyaratan itu sangat substantif, dikaitkan dengan persyaratan yang sebenarnya mau diterjemahkan ambang batas keterpilihan maupun ambang batas pencalonan, sebenarnya sudah selesai di Undang-Undang Dasar. Satu hal lagi, kalau kita mau bantah juga open legal policy, saya minta teman-teman barangkali untuk membaca ada 4 putusan yang pernah membatasi apa yang dimaksud dengan open legal policy. Jadi MK ketika pertama kali bicara soal doktrin open legal policy, sebenarnya dia sudah memberikan batas-batas sendiri soal open legal policy itu. Yang pertama misalnya putusan nomor 6 tahun 2005 ketika MK bilang open legal policy itu bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, dari sini saya mengatakan bahwa sebenarnya dengan mengatur presidensial threshold ala 222 itu sebenarnya melampaui kewenangan karena dikunci di pasal 6A ayat 5 itu hanya soalan teknis. Yang kedua, putusan MK nomor 7 2013 yang mengatakan bahwa open legal policy itu
sepanjang tidak menimbulkan problematik kelembagaan dan tidak menimbulkan deadlock yang bisa merugikan masyarakat. Nah, dari sini sebenarnya saya mengatakan, kalaupun itu dianggap open legal policy, 2 pemilu terakhir dengan 2 lulagi-lulagi itu sebenarnya sudah bisa dimaknai bahwa adanya deadlock sebenarnya, ya, dan itu sudah menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga, dan karenanya kalaupun itu dianggap open legal policy, MK sendiri sudah membatasi bahwa itu bukan open legal policy yang harus dipertahankan dalam putusan MK itu. Kemudian putusan MK nomor 30 dan 74 2014 yang mengatakan open legal policy tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, saya akan mengatakan bahwa ini bertentangan karena baik penerjemahan ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 2 dan ayat 3. Dan yang terakhir, putusan MK nomor 26 2009 itu yang mengatakan open legal policy itu hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Nah, saya mengatakan sebenarnya itu bukan open legal policy, tapi kalaupun dimaknai open legal policy, 4 putusan MK ketika dia membuat pembatasan terhadap open legal policy itu sebenarnya sudah dilanggar semua. Artinya itu yang pertama yang saya mau jelaskan dalam kaitan dengan open legal policy. Yang kedua, saya mau jelaskan soal legal standing. Kalau legal standing, tadi sudah saya sampaikan di awal sebenarnya bahwa logika MK, terlepas dari saya pun tidak setuju logika itu, tapi kalau kita mau lihat logika MK, paling tidak terakhir dari putusannya Rizal Ramli, kelihatannya MK makin kekeh mengatakan pasal 6A itu adalah pintu masuk. Jadi pasal 6A itu bicara soal partai. Ya, 6A itu bicara soal partai atau gabungan partai. Jadi kerugian konstitusional yang ada akibat pasal 222 itu hanya dikaitkan, kalau dikaitkan dengan pasal 6A, berarti pemohonnya itu harus partai politik. Saya sudah sampaikan di mana-mana, memang harusnya partai politik nih yang maju. Dan ini saatnya menurut saya kita menagih partai politik untuk lebih berani, ya, jangan hanya koar-koar mengatakan bahwa presidensial threshold itu benalu dalam demokrasi. Beberapa partai mengatakan itu, tapi tidak satupun yang kunjung yang berani untuk mengajukan punya legal standing secara partai. Padahal kalau itu terbuka, menurut saya separuh pintu untuk masuk itu sudah selesai. Nah, harap berhati-hati misalnya kalau menggunakan menggunakan legal standing partai yang tidak bisa ikut di pemilu. Coba dilihat kembali, Mas Refli dan Ibu Bapak sekalian, putusan MK ketika menghakimi permohonan partai Bulan Bintang, seingat saya. Putusan MK nomor berapa tuh? Jadi waktu menghakimi putusan Bulan Bintang, MK itu menyebutkan bahwa partai Bulan Bintang tidaklah dirugikan karena pasal 222 itu untuk penggunaan kategori partai di 2014. Yang digunakan di 2019, sehingga kerugian yang nyatanya dianggap belum ada sebenarnya partai Bulan Bintang. Nah, itu yang membuat saya mengatakan bahwa kalau bisa partai peserta pemilu 2019 yang langsung ikut menguji ini menurut saya akan sangat menarik. Lebih bagus kalau misalnya memang dia partai yang lolos partai peserta pemilu 2014, atau lebih bagus lagi kalau dia partai itu adalah partai yang lolos parliamentary threshold 4%. Karena itu akan sangat kuat untuk ada di MK. Nah, tetapi kalaupun kita mau balik logikanya MK untuk mengatakan pemilu tidak sekedar berkaitan dengan cara untuk mendapatkan calon, maka harusnya kita cari pasal lain. Jangan menyangkutkannya ke pasal 6A. Karena kelihatannya MK sangat kekeh 6A itu adalah bicara soal partai. Barangkali terpaksa harus kita bicara bukan 6A, tapi bicara soal hak publik misalnya untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih baik, untuk mendapatkan spektrum yang pilihan yang lebih baik, dan berbagai konsep yang lainnya. Nah, saya secara spesifik legal standing juga mau mengomentari soal DPD. DPD ini saya nggak tahu ya seberapa kuat sebenarnya kalau DPD mengajukan diri kandidat, mengajukan sebagai legal standing secara kelembagaan. Saya sih mengatakan tentu kalau secara kelembagaan akan jauh lebih mentereng dan bagus. Karena kemudian kesannya memperlihatkan bahwa ada urgensi besar masyarakat. Nah, tetapi kalau mengajukan itu misalnya
dari kenapa DPD bisa punya legal standing, memang harus dicari logika-logika yang tidak sekedar logika lurus, logika-logika yang kelihatannya lebih mencoba, lebih akrobatik. Misalnya kalau tidak diajak dalam proses pembahasan atau usulan, ya memang pasti ada perdebatan soal pasal 22D, batasannya apakah memang soal kepemiluan itu harus mengajak DPD. Tetapi misalnya bisa dipakai, saya melogikakan bisa dipakai misalnya logika bahwa dapilnya DPD itu adalah keterkaitan soal ambang batas keterpilihan presiden. Karena dapilnya DPD adalah dapil provinsi, sedangkan ambang batas keterpilihan presiden itu menggunakan konsep provinsi. Jadi kalau DPD mewakili provinsinya untuk menggugat soal ambang batas keterpilihan atau menggugat sesuatu hal yang dikaitkan dengan ambang batas keterpilihan, menurut saya DPD akan punya ya sedikit legal standing. Ya, bisa diusahakan dari situ misalnya. Saya mengatakan bahwa kalau kita bicara bahwa DPD itu basisnya provinsi dan ambang batas keterpilihan yang dianut oleh presidensial threshold-nya Indonesia ala pasal 6 ayat 3 itu sebenarnya konsep provinsi juga. Jadi kalau DPD mewakili aspirasi provinsi untuk mempersoalkan dalam kaitan dengan presidensial threshold, menurut saya DPD barangkali menjadi punya legal standing dalam kaitan itu. Nah, tetapi kalaupun teman-teman sekalian mau maju dengan legal standing perorangan, legal standing orang, pemilih, dan lain-lain sebagainya, saya berharap masifikasinya. Yang saya berharap itu masifikasinya. Jadi jangan lagi hanya sekedar ada pemohon, lalu kemudian didatangkan ke sana. Saya pikir gaya-gaya terobosan misalnya rame-rame deh masyarakat dari masing-masing provinsi di Indonesia mengirimkan kartu pos ke Mahkamah Konstitusi untuk memohon bisa mempersoalkan legal standing. Menurut saya itu akan mempersoalkan presidensial threshold, itu akan sangat membantu. Atau misalnya menggunakan lembaga survei ya untuk membicarakan bahwa lembaga survei berbasis provinsi misalnya untuk mengatakan bahwa yang namanya presidensial threshold ini sangat merugikan demokrasi, ya harusnya ditolak dan lain sebagainya. Jadi mengepung logika formalnya MK itu dengan berbagai cara. Walaupun saya mengatakan bahwa paling enak ya siapkan partai politik untuk itu, tagih partai politik yang seingat saya waktu pasal 222 itu kan ada yang walk out ya. Ada beberapa partai yang walk out di penyusunan 222 Undang-Undang Pemilu 2017. Nah, mereka bisa ditagih tuh ya. Nah, pasti ada perdebatan. Ini kan anggota DPR dilarang punya, enggak juga menurut saya ya. MK enggak kekeh juga soal anggota DPR itu. Kita masih ingat Setia Novanto juga punya legal standing ketika mempersoalkan KUHP misalnya. Waktu itu dia masih ketua DPR, waktu itu dia masih anggota DPR. Belum lagi misalnya beda sebenarnya partai dengan anggota DPR, menurut saya dua hal yang berbeda. Partai adalah satu kelembagaan tersendiri, keanggotaan DPR itu adalah satu konsep keanggotaan sendiri. Nah, itu yang kedua dalam kaitan dengan legal standing. Yang ketiga, dalam kaitan dengan substansi, kalau kita baca misalnya putusan MK itu kekeh dengan tiga argumentasi besarnya MK. Ya, pertama dia mengatakan bahwa ambang batas itu merupakan open legal policy. Itu sudah kita bahas tadi. Saya mengatakan bukan open legal policy. Kalaupun dia itu open legal policy, tapi kemudian dia sudah melanggar batasan yang dibuat oleh MK sendiri. Kemudian yang kedua, argumentasi MK bahwa persyaratan ambang batas itu, MK bilang begini, argumentasi konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas itu dikaitkan dengan sistem presidensial. Nah, kalau ini tentu saja panjang lagi perdebatannya, tetapi sebenarnya kita bisa pakai logika dissenting yang ada, yang dilakukan misalnya oleh Saldi Isra dengan Pak Soehartojo, karena jelas saya juga meyakini itu bahwa tidak ada kaitannya dengan sistem presidensial dengan presidensial threshold. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nanti panjang bisa dijelasinnya misalnya kalau dalam proses konsep teoritiknya. Nah, yang ketiga, MK mengatakan bahwa secara sosiopolitik, ya, ambang batas itu dapat memperkuat legitimasi presiden dan wakil presiden, ya, lembaga kepresidenan yang mencerminkan legitimasi sosiopolitik representasi masyarakat Indonesia yang lebih berbineka. Nah, saya pikir sebenarnya itu bisa dibantah dengan mengatakan bahwa kalau itu lebih berbineka,
itu tidak bisa dikaitkan dengan partai politik, harusnya dikaitkan dengan publik. Kalau masukan masyarakat yang lebih berbineka itu sebenarnya alat ukurnya bukan partai politik, harusnya alat ukurnya adalah publik. Ya, alat ukurnya adalah presidensial threshold atau ambang batas keterpilihan yang ada di pasal 6A ayat 3. Jadi logika MK jelas keliru ketika menafsirkan bahwa ambang batas keterpilihan itu juga dikaitkan dengan kebinekaan yang ada di Republik ini. Saya pikir itu pengantar dari saya, Mas Refli dan Ibu dan Bapak sekalian. Saya closing statement saya sederhana bahwa sebenarnya banyak logika yang bisa dielaborasi sesungguhnya, pasti mau secara hukum, secara politik, secara pemerintahan. Nah, problemnya saya belum tahu sejauh mana MK mau mengubah pendiriannya. Walaupun dalam hal tertentu MK mengubah pendirian dalam beberapa hal. Artinya tentu argumentasi itu harus dicoba. Yang kedua adalah yang saya khawatirkan adalah kesadaran. Jadi gini, saya percaya ya, entah Ibu dan Bapak sekalian percaya atau tidak, saya percaya bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi bukan sekedar lembaga hukum, tapi kemudian lembaga yang juga bisa jadi terpengaruh sama konstelasi politik. Nah, mungkin memang harus dilihat seberapa jauh sekarang Mahkamah Konstitusi dalam tanda kutip diperintahkan atau diminta untuk mempertahankan yang namanya presidensial threshold tersebut. Ya, di tengah ketika 2024 nanti presidennya sudah tidak mungkin lagi orang yang sama misalnya, atau kemudian hal-hal yang lain. Nah, di titik itu menurut saya kesempatan-kesempatan itu harus dikelola dengan baik dan diupayakan dengan kuat. Yang ketiga, persis yang saya sampaikan bahwa sebenarnya presidensial threshold tidak dikenal secara konseptual seperti cara pasal 222, ya. Tetapi kalaupun mau dipakai antara model ambang batas keterpilihan dan ambang batas pencalonan, sebenarnya menurut saya Undang-Undang Dasar sudah menganut kedua-duanya secara limitatif, dan artinya pasal 6A ayat 5-nya itu betul-betul soalan teknis semata. Jadi jangan lagi mengatur hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir tentu saja adalah mungkin konstruksi presidensialisme dan model presidensial threshold ini memang harus didetailkan kembali, harus diulangi kembali. Itu yang saya bilang tadi, putusan MK sebenarnya sudah menyediakan itu, paling tidak di dissenting yang ditulis oleh oleh Pak Saldi dan Pak Soehartoyo. Tapi paling baik adalah mengecilkan kemungkinan MK untuk menolak itu. Jadi saya mengatakan ya tentu bagus melempar jala, apapun yang tersangkut itu akan bagus di MK, tapi kalau mau mengecilkan itu, saya sih sepakat untuk menagih janji-janji partai, ya, menagih peran serta partai sebenarnya, sejauh mana mereka mau berperan, tidak hanya bersuara bahwa yang namanya presidensial threshold itu adalah benalu demokrasi, tapi pada saat yang sama mau ikut berjuang dengan publik untuk menyuarakan bahwa ini harus dimajukan oleh partai politik, dan itu sangat mudah karena dalam sejarah putusan MK setiap partai politik itu nyaris tidak tertolak yang namanya legal standing-nya. Tapi ada yang harus diupayakan tentu saja di ruang mahkamah, dan itu tugas kita semua untuk memikirkan bagaimana berhadapan dengan logika hukum, logika politik maupun logika ilmu pemerintahan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gitu Mas Refli.